Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laili Lulisni dan teman saya Cindy Sophia. Untuk pertemuan hari ini, kita akan memaparkan materi tentang cerdas memilih kata. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya. Salah satu faktor keefektifan berbahasa adalah bagaimana ketepatan dalam memilih kata. Pilihan kata atau diksi dipergunakan untuk menyatakan kata-kata yang mana paling tepat digunakan dalam sebuah konteks kalimat. Salah satu tugas utama penyunting naskah dalam aspek kebahasaan adalah mengatur bahasa yang digunakan agar benar, komunikatif, efisien, ekonomis, dan jauh dari sifat ambigu. Penyunting bahasa harus memiliki kemampuan lebih dalam aspek kesalahan berbahasa, menyesuaikan dan menyeragamkan bahasa yang sesuai dengan gaya penerbit, menyesuaikan bahasa dengan genre naskah yang disuntingnya, serta sesuai dengan sasaran pembaca. Kemudian untuk ketepatan diksi adalah kemampuan sebuah kata untuk menimbulkan gagasan yang sama pada imajinasi pembaca atau pendengar, seperti yang dipikirkan atau dirasakan oleh penulis atau pembicara. Maka setiap penulis atau pembicara harus berusaha secermat mungkin memilih kata-kata untuk mencapai maksud tertentu. Nah, ketepatan diksi ini juga diperlukan agar tidak menimbulkan salah paham. Untuk yang selanjutnya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan kata untuk mencapai ketepatan pilihan kata. Yang pertama, ini ada membedakan secara cermat denotasi dan konotasi. Dari kedua kata yang mempunyai makna yang mirip satu sama lain, ia harus menetapkan mana yang akan dipergunakan untuk mencapai maksudnya. Yang kedua, ada membedakan dengan cermat kata-kata yang hampir bersinonim. Kata-kata bersinonim tidak selalu memiliki distribusi yang saling melengkapi. Oleh sebab itu, penulis atau pembicara harus hati-hati memilih kata dari sekian sinonim yang ada untuk menyampaikan apa yang diinginkannya, sehingga tidak timbul interpretasi yang berlainan. Untuk yang selanjutnya, ini ada mencermati penggunaan kata baku dan tidak baku. Kita juga harus memperhatikan naskah yang kita sunting, apakah menggunakan kata-kata baku atau tidak baku. Misalnya, karya tulis ilmiah, itu sudah pasti harus menggunakan kata-kata baku. Untuk yang selanjutnya, dapat membedakan kata-kata yang memiliki ejaan yang mirip. Kata-kata yang memiliki ejaan mirip walaupun hanya memiliki 1-2 huruf yang berbeda, tapi bisa saja bermakna sangat jauh. Misalnya kartun dan karton, itu hampir mirip ejaannya, tetapi sangat berbeda makna. Kemudian ada mewaspadai penggunaan kata-kata yang belum dipakai. Penggunaan kata-kata ini di masa sekarang itu banyak, apalagi kata-kata yang gaul yang belum umum dipakai. Jadi kalau kita paksakan memakai kata-kata seperti itu, kita khawatir pembaca akan bingung, yang ada malah mengganggu pemahaman pembaca tentang tulisan kita. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Teh Cindy. Dipersilakan Teh Cindy. Ya, terima kasih Teh Laili. Yang selanjutnya ada tujuan diksi. Tujuan diksi atau pemilihan kata adalah sebuah perolehan keindahan guna menambah daya ekspresivitas. Sebuah kata akan lebih jelas apabila dipilih kata tersebut sempurna yang sesuai. Ketepatan pilihan istilah bertujuan agar tidak menimbulkan interpretasi yang berlainan antara penulis atau pembicara dengan pembaca atau pendengar, sedangkan kesesuaian kata bertujuan supaya tidak merusak suasana. Selain itu, untuk menghaluskan kata serta kalimat agar terasa lebih indah. Nah, selanjutnya di sini ada 5 syarat dalam memilih kata. Yang pertama ada kebenaran dalam memilih kata. Yang kedua, kecermatan atau cermat dalam memilih kata. Cermat dalam memilih kata maksudnya bisa memposisikan kata mana yang lebih tepat digunakan dalam sebuah kalimat. Ada ketepatan.
Yang keempat, kelaziman. Dan kelima, ada keserasian. Di sini yang pertama syarat kebenaran, yaitu kata yang benar adalah kata yang mengikuti kaidah tata bahasa morfologi dan sintaksis. Contohnya, Bu Chandrika sudah mengetahui tentang berita itu. Bu Chandrika sudah tahu tentang berita itu. Kalimat yang harusnya harus lebih tepat yaitu Bu Chandrika sudah mengetahui berita itu tanpa tentang. Atau juga Bu Chandrika sudah tahu tentang berita itu dengan tentang. Yang kedua, syarat kecermatan. Kata cermat adalah kata yang dalam konteks tertentu tidak lebih atau tidak kurang, tidak rancu dan bersifat idiomatis. Contohnya, sebagaimana kita ketahui bahwa bahasa merupakan alat berkomunikasi yang paling penting bagi manusia. Yang sudah direvisi, sebagaimana kita ketahui bahasa merupakan alat berkomunikasi yang paling penting bagi manusia, tanpa menggunakan bahwa. Yang ketiga, syarat ketepatan. Kata yang tepat dikenali berdasarkan distribusi atau kolokasinya dengan kata di kiri dan kanannya. Yang keempat, syarat kelaziman. Kata lazim adalah kata yang dipergunakan sudah diterima oleh umum, misalnya penggunaan kata bersifat. Contohnya penggunaan kata sekarang dan kini. Apakah kedua kata itu dapat dipergunakan dalam konteks yang sama? Contohnya, kita berangkat sekarang atau besok? Menjawab sekarang saja. Kita berangkat kini atau besok? Kini saja. Kata kini tidak digunakan berdiri sendiri, juga tidak digunakan sebagai atribut untuk merangkat nomina dan verba pada kalimat di atas. Yang kelima, syarat keserasian. Kata serasi adalah kata yang memiliki hubungan secara sematik dengan kata lainnya dalam konteks tertentu. Salah satu contoh, preposisi sejak, dari, dan mulai sering digunakan secara sekaligus, sehingga terjadi preposisi rancu sejak dari, dan mulai sejak. Seperti pada contoh kalimat berikut. Sejak dari kecil, Santi suka menari. Bisa direvisikan atau bisa diperbaiki menjadi sejak kecil Santi suka menari. Yang ketiga, ada beberapa kesalahan yang berkaitan dengan pilihan kata. Yang pertama, sesuai. Contohnya, sesuai perintah pimpinan, semua karyawan yang datang terlambat akan diberi sanksi. Bentuk yang benar, sesuai dengan perintah pimpinan, semua karyawan yang datang terlambat akan diberi sanksi. Yang selanjutnya, ada contoh kalimat yang sering terjadi kesalahan yaitu terdiri. Contoh, jumlah mahasiswa yang lulus seleksi kuliah gratis di Australia terdiri 3 orang perempuan dan 4 orang laki-laki yang lulus seleksi. Bentuk yang benar, jumlah mahasiswa yang lulus seleksi kuliah gratis di Australia terdiri atas 3 orang perempuan dan 4 orang laki-laki. Yang selanjutnya ada kalimat bergantung. Contohnya, keberhasilan seseorang bergantung usaha, kreativitas, dan inovasinya. Bentuk yang benar, keberhasilan seseorang bergantung pada usaha, kreativitas, dan inovasinya. Yang selanjutnya ada contoh kata yang sering salah yaitu tergantung. Contohnya, foto presiden dan wakil presiden selalu tergantung pada dinding setiap ruangan kelas. Bentuk yang benar, foto presiden dan wakil presiden selalu tergantung di dinding setiap ruangan kelas. Yang selanjutnya ada kata suatu. Contohnya, menjadi seorang penyunting merupakan suatu yang menyenangkan. Bentuk yang benar, menjadi seorang penyunting merupakan suatu profesi yang menyenangkan. Yang selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator, Teh Laili. Baik, terima kasih Teh Cindy atas pemaparannya.
Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.